Battle Through the Heavens, Chapter 1418. Bab 1418, Terobosan. Swoosh! Kelompok Xiaoyan bergegas di udara. Kelompok Hun Yu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak douki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka telah beristirahat. Dengan demikian, mereka siap menerobos. Mata Xiaoyan menyapu kelompok Hun Yu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakang. Pria dengan pupil warna-warni, yang disebut Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix sedang menjaga sesuatu di belakangnya. Xiaoyan melihat Feng Qing'er di grup ini. Pada saat ini, dia sudah bangun. Meskipun sidik jari merah tetap ada di wajahnya, dia, paling tidak, telah mempertahankan hidupnya. Feng Qing'er mengangkat kepalanya sementara Xiaoyan sedang mengamati kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Matanya bentrok dengan mata Xiaoyan saat dia mengertakkan gigi peraknya. Namun, dia menahannya kali ini dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiaoyan sebelumnya telah membangunkannya. Xiaoyan tidak peduli tentang Feng Qing'er. Meskipun kekuatannya melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Mata Xiaoyan menyapu suku Heaven Demon Phoenix. Setelah itu, dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu, mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak douki ketika mereka menyerang lebih awal. Kami masih dalam gelombang binatang buas. Aku ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di dekat belakang. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Binatang-binatang merah-merah itu tampaknya menjadi lebih jarang di dekat cakrawala yang jauh. Tempat itu sepertinya akhir dari gelombang binatang buas. Namun, tidak ada yang tahu apakah akan ada beberapa binatang buas yang sangat sulit ditangani di sana. Meskipun banyak binatang buas telah muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang ditemui Xiaoyan hanya setara dengan bintang 5 Douzun. Dia belum pernah bertemu dengan yang lebih kuat. Mengaum. Banyak raungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiaoyan sedang berpikir keras. Dia kemudian secara samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang itu telah dihabisi? Xiaoyan diam. Ada lusinan elit Douzuns di kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak disebutkan untuk gelombang binatang buas ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, itu sia-sia, kematian hanyalah masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiaoyan sedikit tenggelam adalah bahwa bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya, hati-hati, pertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara Qing Yang, kita berdua akan membuka jalan di depan. Petik 2. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melompat ke depan dan muncul di depan kelompok itu. Dia mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Begitu perhatian binatang buas itu beralih dari orang-orang di belakang itu, tekanan yang akan mereka hadapi akan tiba-tiba melonjak. Karenanya, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Dimengerti. Gu Qing yang juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak, muncul di samping Xiaoyan saat dia melakukannya. Orang-orang yang tersisa membentuk bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergiliran untuk bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang binatang telah tiba. Biaya. Mata Xiaoyan menyapu. Yang dia lihat hanyalah mata merah, dan yang dia dengar hanyalah terengah-engah berat. Teriakan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api itu diayunkan dengan keras sementara tubuhnya secara paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah-langkah yang mengguncang bumi. Segel pembalik laut? Gu Qing yang melepaskan ratusan sidik jari saat Xiaoyan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Cailin, Yun Yun, dokter peri kecil dan yang lainnya menyerang.
Doki yang luas dan perkasa menyebar terpisah saat binatang buas dalam radius 100 meter itu benar-benar dieliminasi. Kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka menyerang. Dalam sekejap mata, mereka telah menyerbu 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dibilang cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerang melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat, tetapi melepaskan bentuk api surgawi ini sangat melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan, yang memiliki banyak pil obat pemulihan Doki. Orang-orang itu sangat cepat. Xiaoyan menatap Hun Yu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hun Yu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang dapat menyerang mereka dalam radius 1000 kaki. Doki yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang yang kacau, membunuh dengan liar semua binatang buas yang menyerang mereka. Berapa lama lagi? Xiaoyan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat bersamaan. Meskipun mereka bisa bertahan, kelelahan yang terus-menerus ini jelas bukan solusi. Kami telah mencapai bagian terdalam dari gelombang binatang buas. Berdasarkan kecepatan ini, kami akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita tidak bertemu dengan binatang yang merepotkan. Bahkan kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan membuat tebakan. Sun Er dengan cepat menjawab. Setengah jam. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan. Sulitnya menerobos gelombang monster ini memang luar biasa. Jika orang-orang dari sebelumnya tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju, kelompok Xiaoyan akan merasa lebih sulit untuk mengisi melalui gelombang binatang buas ini. Tingkatkan kecepatan kami, jangan biarkan gelombang binatang menghentikan kami sepenuhnya. Xiaoyan dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Di saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam saat kecepatan Xiaoyan meningkat. Mereka dengan cepat mengikuti dan terus membersihkan lingkungan di sekitar pasang binatang itu. Kelompok mereka ini lebih kecil daripada seekor semut dalam gelombang binatang buas yang tak berujung ini. Namun demikian, kekuatan yang meletus dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar sebelumnya. Sepasang kelompok seperti perahu kecil yang mengalir melawan arus gelombang besar binatang buas. Mereka bergoyang-goyang dan bisa terbalik kapan saja, tetapi mereka akhirnya tetap mengapung dan menyerbu melalui kekuatan pasang binatang buas yang tumbuh dengan kecepatan konstan, dengan cepat mencapai akhir. Bang! Telapak tangan Xiaoyan meledakkan kepala binatang buas yang telah menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompok itu. Setelah itu, dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa kembali binatang buas di sebelah kiri Guking yang itu. Sun Er turun tangan dan dengan cepat membunuhnya. Terima kasih. Guking Yan memaksa mundur beberapa binatang buas dengan serangan di telapak tangannya. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Beberapa keringat telah terbentuk di dahinya. Periode kelelahan yang berkepanjangan adalah beban yang ekstrim baginya, dan saat dia berkembang lebih dalam, kekuatan dari binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Sekarang, bahkan jika Xiaoyan, Guking Yang, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka bisa membunuh binatang buas. Kecepatan kemajuan mereka telah melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan dapat bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Xiaoyan menghembuskan napas saat dia membuat pernyataan. Kelompok Hun Yu telah menghilang. Mata cantik Sun Er menyapu area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata. Mereka sudah menyerang. Guking yang terkejut saat dia berseru. Oh, kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar berita ini. Sukacita dengan cepat muncul di wajahnya. Kita sudah mencapai ujung gelombang binatang. Cepat, tingkatkan kecepatan kami. Xiaoyan melambaikan tangannya. Pikirannya menguat saat serangan lambannya menjadi ganas sekali lagi.
Beberapa jejak tangan api ditembakkan, mengguncang beberapa binatang Dozun bintang 9 yang besar sampai mereka dipaksa untuk mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk maju ke depan. Sun Er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan membebaskan diri dari gelombang binatang. Doqi di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan menyingkirkan binatang buas yang menerkam. Bang! Doqi meletus dari tubuh Xiaoyan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas berukuran 1000 kaki di depannya. Kekuatan kuat itu meledakkan tubuhnya sampai kabut berdarah terbentuk. Tubuh binatang besar itu roboh ke tanah karena kesakitan yang luar biasa. Kelompok Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk terbang di udara di luarnya. Tubuh Xiaoyan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Doqi mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan refleksif, tetapi dia tercengang menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya. Dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Setelah menoleh, dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengaum liar pada mereka dengan mata merah ratusan kaki jauhnya, tapi mereka tidak berani menyerang karena alasan yang tidak diketahui. Apakah kita sudah menyerang? Kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Xiaoyan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia memandang ke depan untuk melihat pohon tua hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dalam dataran luas yang jaraknya 10.000 kaki ini. Udara jernih menyebar dari atas pohon purba. Sesekali akan berubah menjadi berbagai bentuk, tampak misterius dan tak terduga. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiaoyan mulai berdebar kencang saat dia melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua mengelilinginya. Bab 1419, 5 Banseng. Pohon kuno Bodhisattva. Sun Er dan yang lainnya menemukan pohon kuno di kejauhan sementara Xiaoyan merasa tercengang. Banyak seruan keluar dari mulut mereka dengan beberapa keterkejutan. Benda ini, yang hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan mereka, dari klan kuno, hanya bisa melihatnya di beberapa buku kuno. Sungguh pohon yang besar. Gumam dokter peri kecil. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon Bodhisattva kuno, mereka masih bisa merasakan betapa besarnya pohon itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan yang sangat tua dan berpengalaman terpancar darinya. Anggota klan Hun sepertinya sudah ada di sana. Kita harus cepat. Petik 2. Xiaoyan menekan panas yang membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa diganggu dengan istirahat karena mereka segera mengikuti. Beberapa keributan sekali lagi ditransmisikan dari gelombang binatang di belakang setelah kelompok Xiaoyan pindah. Beberapa kelompok menyerang dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong ini. Itu adalah pohon kuno Bodhisattva? Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Warna merah tiba-tiba muncul di mata mereka. Warna ini diperkuat saat mereka melihat kelompok Xiaoyan bergegas. Mereka tidak bisa diam. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang mengerutkan kening. Dia tidak bisa diganggu dengan istirahat saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, ikuti mereka. Dimengerti. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix mengepalkan gigi dan mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas ke depan dan mereka buru-buru mengejar kelompok Xiaoyan. Orang-orang ini... Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat mendengar suara angin kencang yang ditransmisikan dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva, yang tumbuh lebih besar di matanya. Sedikit ketakutan dan rasa hormat muncul dari dalam hatinya. Tidak ada yang bisa tetap tenang di depan makhluk ilahi yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui ini. Kelompok Xiaoyan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Xiaoyan berada sekitar 1000 kaki jauhnya dari pohon Bodhisattva kuno, sekelompok orang tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Hun Yu.
Kelompok Xiaoyan terkejut saat melihat kelompok ini. Orang-orang ini tetap di sini dan menunggu yang lain? Hati-hati! Xiaoyan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya secara bertahap melambat. Setelah itu, dia perlahan mendarat di belakang Hunyu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat ke arah pohon kuno Bodhisattva dari jarak dekat. Tidak diragukan lagi, berada sedekat ini dengan pohon kuno Bodhisattva sangatlah mengejutkan. Itu tampak seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang dari pohon Bodhisattva purba sangat besar dan dapat menutupi setengah dari sebuah kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon purba. Hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius. Sinar matahari saat ini berhamburan turun dari langit. Itu mendarat di pohon kuno dan memberinya penampilan yang agak jernih. Sebuah kekuatan hidup yang kuat yang mengejutkan kelompok Xiaoyan tersebar A.B. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah pohon kuno Bodhisattva yang tak terlukiskan. Udara yang jernih menyebabkan seseorang merasa riang dan tidak terganggu, tetapi samar-samar dia merasakan kegelisahan tanpa alasan. Kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat Xiaoyan. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya langsung karena kegelisahan yang dia rasakan sangat tidak jelas. Seseorang tidak akan bisa merasakannya jika tidak dengan hati-hati merasakannya. Harta karun alam seperti pohon kuno Bodhisattva dapat menduduki peringkat 3 teratas di seluruh benua Doki. Itu tidak mungkin jika tidak memancarkan bahaya apapun. Selain itu, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jika Bodhisattva ini membentuk kesadaran dan terlatih, niscaya ia akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Doki. Orang-orang di sini sepertinya bukan tandingannya. Swoosh! Suara angin kencang mengikuti di belakang sementara kelompok Xiaoyan sedang merenungkan beberapa pemikiran. Suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya bergegas. Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiaoyan dan Hunyu sebelum mendarat perlahan. Hei! Sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti? Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiaoyan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hunyu yang ada di depan mereka berbalik. Kerutan aslinya menjadi rileks saat dia tertawa. Haha, semuanya akhirnya sampai. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno Bodhisattva, saya secara alami menunggu semua orang. Petik 2. Semua orang yang hadir tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang luar biasa. Mereka telah melihat melalui Hunyu. Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, tetapi tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang percaya kata-katanya tetap berada dalam gelombang binatang buas. Mereka telah diubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas itu. Hunyu acuh tak acuh saat melihat senyum dangkal semua orang. Senyuman masih terlihat di wajahnya. Dia menunjuk ke pohon kuno Bodhisattva di belakangnya dan berkata, ini adalah tujuan kami. Meskipun kita telah menerobos gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi tetaplah pohon kuno Bodhisattva. Petik 2. Oh, hati semua orang bergetar saat mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti di wajah Hunyu. Ada catatan pada gulungan dalam klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno Bodhisattva. Namun, kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klan saya menerima berita, dia dan pohon kuno Bodhisattva telah benar-benar menghilang. Hunyu tertawa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi dengan leluhur itu, kemungkinan besar dia meninggal. Sepertinya dia jatuh ke tangan pohon Bodhisattva kuno. Petik 2. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Banseng. Banseng. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah. Bahkan seorang ahli Banseng hilang karena pohon kuno Bodhisattva ini. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh meremehkan pohon kuno Bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hunyu perlahan menjelaskan. Alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Guking yang melirik Hunyun dan berkomentar. Hunyu tersenyum tapi tidak menyangkal kata-kata Guking yang. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon Bodhisattva kuno yang sangat besar.
Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon kuno Bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia mengerti daya pikat pohon Bodhisattva purba. Hati-hati! Mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva di kejauhan. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Dou Qi diam-diam mulai beredar di sekitar tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lainnya di belakang Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk tiba. Kesenjangan terbentuk di antara berbagai kelompok saat mereka melakukan perjalanan melintasi dataran berumput yang luas. Mereka mengambil langkah yang sama saat mereka perlahan menuju ke pohon yang menjulang tinggi. Tuan Muda Xiao Yan, ada sesuatu yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih itu, yang sepertinya dipenuhi dengan kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. King Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah muram saat kelompok itu berjalan mendekati pohon kuno Bodhisattva. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak saat mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu, tetapi King Lin memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-katanya, dan dia bisa secara samar-samar merasakan perasaan tidak nyaman dari sebelumnya menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno Bodhisattva. Sementara kehati-hatian dalam hati Xiao Yan melonjak, kelompok Hun Yu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon Bodhisattva kuno. Pohon yang menjulang tinggi, luas, subur, dan hijau menutupi langit di atas mereka. Hanya setelah sedekat ini, kelompok Xiao Yan secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke tulang mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada pohon Bodhisattva kuno yang sangat besar. Cabang-cabang pohonnya berukuran 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat pusatnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 kaki. Detak jantung yang kuat secara samar-samar dipancarkan dari klaster cahaya. Hati Bodhisattva. Banyak mata berkumpul di gugus cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar. Jantung mereka berdebar kencang saat ini. Jatuh. Setelah kata-kata hati Bodhisattva keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini, tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang memperhatikan saat cabang-cabang pohon saling menyatu sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah, dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh darinya. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah 5 sosok ini melangkah maju. Tekanan menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. Elit Ban Sengs. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya adalah Ban Seng elit. Bab 1420, Membunuh Boneka Ban Seng. Semua orang merasakan kulit mereka menjadi sedikit mati rasa ketika mereka melihat 5 sosok muncul di depan pohon Bodhisattva kuno. Mereka tidak akan membayangkan bahwa ada ahli sekelas Ban Seng yang tersembunyi di dalam pohon kuno Bodhisattva ini. 5 elit Ban Seng, tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu kelima sosok itu sebelum bergerak-gerak. Jiwa mereka juga tidak hadir, mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada kesimpulan. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Boneka orang tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa Ban Seng elit ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah Ban Seng elit menjadi boneka, siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Ban Seng, seseorang akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Ban Seng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka.
Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan dingin di hati mereka. Ekspresi Hunyu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka ini, terutama setelah matanya tertuju pada seorang elit kurus berjubah hitam bernama Banseng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sekuat yang dia bisa. Bukankah ini leluhur Banseng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang bersama pohon kuno Bodhisattva dalam teks kuno klan? Petik 2. Wajah semua orang tanpa sadar bergerak-gerak setelah mendengar seruan Hunyu. Mata mereka menatap Banseng berjubah hitam. Pada saat ini, wajahnya kosong, dan matanya tidak menunjukkan riak sedikitpun. Kulit sosok itu secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hunyu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Guking yang sangat serius. 5 elit Banseng adalah barisan yang hanya bisa dijelaskan dengan kata mengerikan. Bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka mungkin masih bukan tandingan untuk barisan ini, terlepas dari keunggulan jumlah mereka. Xiao Yan mengerutkan kening, matanya melirik kelompok cahaya yang dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita harus bisa bertahan melawan elit Banseng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik barisan di sampingnya. Sun Er dan Guking yang semuanya ahli di puncak kelas Dozun. Sun Er berada di perubahan ke-8 sementara Guking yang di perubahan ke-6. Menambahkan Xiao Yan, yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Cailin, dokter peri kecil, Yun Yun, King Cheng, Gu Hua, Guli, dan yang lainnya harus mampu melawan elit Banseng. Namun, ada lebih dari satu elit Banseng di sini. Ada 5 orang. Semuanya, apakah ada orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya, selama kita tidak maju lebih jauh, boneka Banseng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kami masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang jika kami mau. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semua orang yang hadir merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kami hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Sisi kami memiliki 7 kelompok. Grup saya akan memblokir 1 elit Banseng. 4 lainnya akan dibagikan di antara Anda. Apa yang kamu katakan? Di antara kelompok yang telah tiba, ada klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix selain kelompok Xiao Yan. Xiao Yan belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, tapi kemungkinan mereka adalah anggota dari beberapa faksi lain di Central Plains. Barisan mereka mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, Hunya, atau Jiu Feng, tapi mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing kelompok mereka memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Dozun. Kita bisa memblokir salah satunya. Hunyu melirik Xiao Yan, tapi saat ini dia tidak menimbulkan masalah. Dia mengerti bahwa jika seseorang benar-benar memilih untuk mundur, orang yang tersisa pasti tidak akan bisa bertarung dengan 5 elit Banseng. Serahkan salah satunya kepada kami. Jiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanya boneka dan tidak dapat dibandingkan dengan Banseng yang asli. Mereka harus bisa melawan boneka tersebut dengan mengandalkan jumlah yang banyak. 2 Banseng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiao Yan melompat di antara 4 kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, tetapi harus mungkin bagi 2 kelompok untuk berurusan dengan 1 boneka Banseng saja. Iya, orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah itu, mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva sebelumnya mengangguk dengan keras. Mereka rela mengambil resiko karena godaan hati Bodhisattva. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang elit Banseng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Banseng asli, pada akhirnya tetap seorang ahli yang bisa dianggap sebagai Seng, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Apapun yang paling tidak terkait dengan kata ini bisa dianggap sangat kuat. Xiao Yan perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar.
Doki bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. A, B, bang. 5 mata kosong boneka seperti patung yang tidak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Xiaoyan ketika dia mengambil langkah ketiga ke depan. Mata cekung mereka tetap mengawasinya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku dan tidak biasa. Itu muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Sosok itu tidak berbicara saat telapak tangan yang menakutkan menghancurkan ruang dan menghantam Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan menginjak kakinya di tanah saat boneka Banseng menyerang dengan ganas. Pilar lava yang sangat besar ditembakkan dari tanah dan bertabrakan dengan keras dengan boneka itu. Namun, pilar lava yang cukup kuat untuk memaksa bintang biasa Dozun mundur dan batuk darah, hanya menyebabkan boneka Banseng bergetar. Angin telapak tangan yang ganas terus menghantam Xiaoyan tanpa perubahan apapun. Bang bang bang. Lebih dari selusin pilar Doki yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiaoyan saat serangan boneka Banseng hendak menyerangnya. Semuanya memukul boneka itu. Dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari puncak kelas Dozun tidak akan berani menerima semuanya dengan paksa. Namun boneka Banseng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya hancur. Menyerang. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bertukar pukulan dengan boneka Banseng, kelompok Hunyu tidak menunda lebih lama lagi. Mereka menjerit dingin. Banyak tokoh bergegas keluar pada saat bersamaan dan mengepung boneka Banseng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu membebaskanmu dari rasa sakitmu. Hunyu melihat boneka berwajah hampa dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu, dia menyerang ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Souls yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Majestic Doki mulai mengganggu boneka Banseng itu. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai bertindak setelah kelompok Xiaoyan dan Hunyu melakukannya. Mereka melepaskan Doki di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka dengan liar menyerang ke depan dan mengepung 3 boneka Banseng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap, Doki yang menakutkan menyebar ke dataran luas ini. Doki seperti angin tajam yang menghancurkan sekitarnya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satu pun dari mereka adalah Banseng asli. Karenanya, ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Bang! Guhua dan Gusing bergegas turun dari udara saat Doki meletus dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Doki mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka Banseng itu, tetapi serangan ganas mereka yang tak tertandingi tampak seperti batu yang tenggelam di laut ketika mendarat di boneka Banseng. Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan yang menakutkan mengikuti lengan mereka dan menyerbu mereka. Grup. Dengan pantulan kekuatan yang menakutkan, pertahanan pada Guhua dan Gusing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka buru-buru diterima oleh beberapa tetua sekte bunga. Kedua belah pihak sudah saling bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung. Di sisi Xiaoyan, tetua sekte bunga akan kehilangan kekuatan bertarung mereka sejenak jika mereka bersentuhan dengan beberapa angin kencang dari boneka itu. Untungnya, Xiaoyan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dengan kuat menahan boneka Banseng ini. Serang kepalanya. Xiaoyan berteriak keras. Boneka itu tanpa kehidupan. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya mustahil untuk menghentikan boneka. Badan kaca King Kong. Ledakan oktan. Cahaya kemasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan saat teriakannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat ini. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari logam, memanfaatkan saat perhatian boneka Banseng tertarik oleh Gu Qingyang. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka itu dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tinju Xiaoyan, yang berisi kekuatan yang menakutkan, dengan kejam menabrak kepala boneka itu. Sebuah kekuatan yang kuat menggelengkan kepala boneka Banseng sampai beberapa retakan terbentuk, tetapi tidak ada darah segar yang mengalir dari retakan itu. Jelas, tubuh boneka-boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan. Boneka Banseng tiba-tiba berbalik saat pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku dibanting ke bahu Xiaoyan seperti sambaran petir. Dentang! Tubuh Xiaoyan terhuyung-huyung mundur selusin langkah setelah dipukul oleh boneka Banseng. Sebagian bahunya bahkan telah penyok.
Namun, untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan badan kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak memecah darah dan terbang mundur. Terus serang kepalanya, hancurkan, petik 2. Jari penghancur yang hening. Sun Er dan Gu Qing yang menyerang pada saat bersamaan. Wajah Gu Qing yang serius saat segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura penghancuran tiba-tiba menembus langit dan dengan marah menekan kepala boneka Ban Seng dengan kecepatan seperti kilat. Jari penghancur yang hening. Di belakang Sun Er dan Gu Qing yang, Gu Hua dan Gu Xing juga melepaskan skill Do kelas Tian yang sangat kuat ini dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul. Bang! Petir berwarna-warni sepertinya berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyerang boneka Ban Seng. Serangan petir itu dari Cailin. Semua orang sepertinya menyerang pada saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Banyak serangan menakutkan yang secara bersamaan mendarat di kepala boneka Ban Seng. Tubuh boneka Ban Seng itu tiba-tiba bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan terakumulasi. Kepala boneka, di mana banyak garis retakan muncul karena serangan Xiao Yan sebelumnya, mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang. Bab 1421, memasuki pohon kuno. Bang! Setelah diserang oleh begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala boneka Ban Seng dengan banyak retakannya segera meledak. Daging dan tulang pucat meletus darinya. Retakan retak. Setelah kepalanya meledak, boneka Ban Seng perlahan menegang dengan tangan di udara sebelum riak yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Riak yang tidak biasa itu kemudian berubah menjadi tidak ada karena dengan cepat menghilang. Dengan lenyapnya energi ini, tubuh boneka Ban Seng tiba-tiba menjadi tua dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Akhirnya berubah menjadi debu yang berserakan. Cahaya keemasan melonjak saat tubuh Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dia kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melihat situasi di sampingnya. Dengan pengecualian Xiao Yan dan Sun Er, semua orang menderita beberapa luka. Bahkan seseorang yang sekuat Gu Qing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Ban Seng. Beruntung dokinya kuat, jika tidak, dia akan mengalami cedera serius. Hal ini terlalu sulit untuk ditangani. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Banyak pil obat ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Itu dihentikan di depan semua orang sebelum memasuki mulut mereka. Semuanya, tolong istirahat sebentar. Aku akan berjaga-jaga. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Semuanya menelan pil obat dan segera duduk. Mereka memanfaatkan sepenuhnya waktu ini untuk segera memasuki status pelatihan. Mereka perlu memastikan bahwa doki mereka dipertahankan pada kondisi puncak di tempat yang penuh dengan bahaya ini. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan hidup kecil mereka. Xiao Yan GG, apakah kita perlu campur tangan? Sun Er berjalan ke sisi Xiao Yan. Matanya yang cantik melihat ke medan pertempuran lain saat dia bertanya dengan lembut. Medan pertempuran lainnya tidak berjalan mulus. Bahkan ahli Hall of Souls dari kelompok Hun Yu hatinya hancur oleh boneka Ban Seng. Dia akhirnya mati, tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup tinggi. Dengan demikian, mereka dengan kuat mampu menekan boneka Ban Seng. Dari kelihatannya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian, tetapi mereka tidak serius dan masih dalam wilayah yang dapat diterima. Mereka juga berhasil memperlambat boneka Ban Seng itu. Dibandingkan dengan mereka, dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu sengsara dan intens. Keempat kelompok itu memulai perjuangan habis-habisan menghadapi kematian. Meski kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerjasama di antara mereka. Makanya, beberapa ahli Douzun telah tewas di tangan boneka Ban Seng. Keempat kelompok itu menderita korban jiwa paling parah. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Mata Xiao Yan berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabisi boneka Ban Seng ini, orang-orang ini mungkin akan secara diam-diam menyerang mereka yang telah menjadi sekutu mereka sebelumnya.
Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang sibuk. Jika ada kecelakaan yang terjadi dan boneka Banseng lepas kendali, akan terlalu merepotkan untuk menghadapi dampaknya. Xiao Yan telah mendapatkan pemahaman tentang apa yang disebut boneka Banseng ini. Meskipun boneka ini disebut Banseng, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada Banseng asli. Jika tidak mungkin kelompok Xiao Yan membunuhnya tanpa menderita korban. Sun Er mengangguk. Dia juga mengerti logikanya. Jika mereka turun tangan dan membantu sekarang, orang-orang ini mungkin akan melancarkan serangan diam-diam nanti. Ini bukan waktunya untuk berbelas kasihan. Apakah itu hati bodhisattva yang legendaris? Xiao Yan sekali lagi melihat ke medan pertempuran di sekitarnya. Setelah itu, matanya beralih ke pohon bodhisattva kuno. Sinar cahaya melingkar menyebar dari tubuh pohon ribuan kaki dari tanah. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Pohon bodhisattva purba ini bahkan lebih aneh dari yang saya duga. Boneka Banseng ini pasti Banseng asli ketika mereka masih hidup, tetapi bahkan mereka akhirnya menjadi boneka. Bahkan mereka tidak mampu menangani pohon kuno bodhisattva ini. Mata Xiao Yan menatap cahaya saat pikiran ini terbang melintasi hatinya. Boneka Banseng ini bukanlah hal yang akan membuat orang pusing. Sebaliknya, hal yang paling merepotkan adalah pohon bodhisattva kuno itu sendiri karena tidak ada yang tahu trik aneh apa yang disembunyikannya. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati kali ini. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan harta karun itu dan kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Petik 2. Bang! Suara yang dalam dan teredam tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan sementara pikiran berlama-lama di hati Xiao Yan. Ketika dia berbalik, dia secara kebetulan melihat Hun Yu yang tanpa ekspresi menghancurkan kepala leluhurnya dengan sebuah pukulan. Hun Yu menghembuskan napas dalam saat pukulannya menghancurkan kepala boneka Banseng. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Xiao Yan saat senyum hangat dan ramah dengan cepat muncul di wajah awalnya tanpa ekspresi, menyebabkan Xiao Yan tersenyum dingin. Apakah orang ini melakukan tindakan mengubah wajah? Setelah kelompok Hun Yu menghabisi bonekanya, dia segera membuat kelompoknya duduk dan memulihkan doki mereka. Jelas, mereka juga kelelahan dari pertarungan besar tadi. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran suku Heaven Demon Phoenix akhirnya selesai. Setelah membunuh sekitar 3 ahli surga iblis Phoenix, kepala boneka Banseng meledak setelah membiarkan kesempatan muncul. Sialan! Ekspresi Jiu Feng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua suku Heaven Demon Phoenix yang kuat untuk menyelesaikan hal ini. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Jiu Feng menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia sekali lagi menjadi tenang saat dia melambaikan tangannya dan menyuruh kelompoknya untuk duduk di tanah. Dia menelan pil obat dan dengan cepat mulai memulihkan dokinya. Ketiga kelompok itu telah menghabisi boneka Banseng mereka sebelum yang lain, tetapi tidak satu pun dari mereka yang membantu 2 pertempuran yang tersisa. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengamati dengan mata dingin di samping. Jelas, tidak satu pun dari mereka memperlakukan yang lain sebagai sekutu sejati. Seorang elit Dozun dengan paksa terbelah menjadi 2 saat semua orang dengan dingin menyaksikan dari samping. Darah berceceran dan membasahi boneka Banseng. Pada saat yang sama, 15 ahli, yang matanya berubah sedikit merah, mengeluarkan angin kencang pada waktu yang hampir bersamaan, dan angin itu dengan kejam menghantam kepala boneka Banseng. Bang! Terhadap sejumlah serangan seperti itu, tubuh boneka Banseng bergetar saat kepalanya pecah. Riak dari ledakan itu menghantam selusin lebih ahli di dekatnya dan menyebabkan darah mengalir di dalam tubuh mereka. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Mereka benar-benar menderita kerugian berdarah untuk membunuh boneka Banseng ini. Setelah pertempuran ini berakhir, pertempuran terakhir berlanjut selama beberapa menit sebelum boneka Banseng terakhir akhirnya terbunuh. Orang-orang yang melawan boneka terakhir menggunakan metode mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangan, mengorbankan 5 orang dalam prosesnya. Kelompok orang terakhir terbaring lemah di tanah setelah kepala boneka Banseng diledakkan. Mereka bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Setelah boneka Banseng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiao Yan, yang telah beristirahat untuk jangka waktu tertentu, perlahan membuka mata mereka.
Aura mereka hampir pulih sepenuhnya dengan bantuan pil obat. Mata Xiao Yan beralih ke pohon kuno Bodhisattva setelah melihat bahwa semua orang di kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian, dia berkata, situasi selanjutnya pasti akan jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, saya menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Dozun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh. Semua orang ragu setelah mendengar saran Xiao Yan. Mereka segera mengangguk sejak boneka Ban Seng muncul. Tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Ketua Sekte, kalau begitu, kami akan menemani Yanran dan tetap di sini. Kamu harus menemani Kepala Pavilion Junior. Beberapa sesepuh bunga Sekte saling memandang dan berbicara. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak cukup diberkati untuk menikmati manfaat dari pohon kuno, mereka tetap berharap Sekte Bunga mendapatkan sesuatu. Saat ini, Yun Yun cukup kuat dan dia memiliki semacam hubungan dengan Xiao Yan. Jika dia menemukan kesempatan bagus, dia akan mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Ini kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Yun Yun ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak memiliki harapan untuk merebut harta karun. Namun, dia akan merasa sedikit khawatir di dalam hatinya jika dia membiarkan kelompok Xiao Yan melanjutkan meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan lebih kuat darinya. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, matanya tertuju pada tubuh besar pohon kuno Bodhisattva. Hati Bodhisattva sejati pasti tersembunyi di dalam. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Pori-pori di tubuhnya menegang saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memimpin untuk berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pohon Bodhisattva kuno. Di belakangnya, kelompok Sun Er, yang telah menunggu dengan sungguh-sungguh, mengikutinya dengan wajah muram dan waspada. Kita juga harus bergerak. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng tidak bisa diam setelah melihat kelompok Xiao Yan mulai mendekati pohon. Mereka tidak dapat beristirahat saat mereka melambaikan tangan dan membawa orang-orang mereka ke pohon Bodhisattva kuno. Beberapa kelompok yang terfragmentasi jauh di belakang juga mengatupkan gigi saat melihat orang mendekati pohon. Mereka dengan paksa naik dari tanah. Mereka sudah membayar mahal untuk sampai sejauh ini. Mereka tidak mau kembali dengan tangan kosong. Banyak orang yang mempercepat langkah mereka karena godaan pohon Bodhisattva purba. Saat mereka mendekati pohon Bodhisattva kuno, hati semua orang sekali lagi menjadi cemas. Tidak ada yang tahu persis trik apa yang terkandung dalam pohon kuno Bodhisattva. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Sasa. Suara lembut kaki yang perlahan menekan tanah terdengar saat semua orang secara bertahap mencapai bagian bawah pohon kuno Bodhisattva. Mereka berdiri di bawah sebelum mengangkat kepala. Baru kemudian mereka menyadari betapa besarnya pohon kuno ini, yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Saat semua orang mencapai dasar pohon Bodhisattva kuno, cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon yang berada ribuan kaki di atas tanah. Itu berubah menjadi pilar cerah yang membungkus kelompok Xiao Yan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang melompat. Mereka baru saja akan melepaskan doki mereka ketika mereka terkejut menemukan bahwa doki di dalam tubuh mereka telah menghilang. Swoosh! Pilar cahaya dengan cepat menyusut sementara semua orang merasa terkejut. Ini mengeluarkan suara swoosh saat ditarik kembali ke pohon dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok orang, yang telah mencapai pangkal pohon sebelumnya, telah menghilang pada saat bersamaan. Kelompok Xiao Yan secara alami termasuk di antara mereka yang telah menghilang. Nalan Yanran terus menatap ke tempat di mana kelompok itu secara aneh menghilang. Wajahnya langsung memucat.